Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Pasarian Dalem Ki Ageng Henis, Laweyan, Solo. Hanya saja kali ini Liberty tidak akan menyoal masalah Pasarian Dalem Ki Ageng Henis, Laweyan, melainkan mau bertemu langsung dengan beliau, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Kebetulan bulan ini masih merupakan bulan atau Hari Pers Nasional HPN. Nggih Gusti, Selamat uh, siang menjelang sore. tanggal 9 kemarin kan Hari Pers Nasional Gusti. Ya, tahu. Kan selama ini Gusti Puger cukup akrab dan dikenal dengan media atau wartawan. Gimana nih Gusti? Jadi begini, pers itu tentu ada perjalanan sejarahnya, ya, dan ada sistem. Jadi sebelum ada pers murni itu penjelasan tentang sesuatu itu melalui yang namanya, kalau agama itu dakwah, itu penjelasan itu. Terus ketika itu masuk ke keraton, itu mulai tulisan pujangga dan segalanya, itu penjelasan. Terus keraton akhir pertengahan itu muncullah yang namanya pers keraton, yaitu disebut majalah itu Kolowarti. Kolowarti itu pers yang dikeluarkan dari keraton, yaitu menyangkut dengan penjelasan masalah kerajaan dan sekitarnya. Itu Kolowarti Surakarta. Nah, terus muncul lagi sebelumnya ada masa PP9 tuh, masa Rowarsito ya. Itu ada Bro Martani. Bro Martani itu koran wujudnya. Di situ Rowarsito menjadi pengisi rubrik ya. Tetapi oleh Belanda dicurigai karena menghasut rakyat, sehingga dia dikeluarkan dari Bro Martani. Nah, akhirnya setelah berjalannya Bro Martani yang Rowarsito dipecat itu tetap berjalan. Perkembangan zaman kelakone masa PP10 ada Kolowarti, terus akhirnya masa Republik itu muncullah pers nasional. Isinya hampir mirip, tetapi lebih mudah dibaca oleh khalayak. Soalnya masa pujangga itu dengan puisi, ya. Masa PP10 baru berbentuk tulisan Latin, tapi juga ada Jawa. Terus masa pers nasional ini lebih ke nasional, sehingga rakyat mudah memahami tentang bagaimana perjalanan bangsa ini gitu. Ya. Kalau zaman kerajaan dulu itu isi dari medianya apa aja sih? Ya itu tadi, isinya tentang pengumuman masalah aturan orang berusaha atau dagang, aturan orang menjalankan bisnis, tentang bisnis angkutan. Dulu sudah ada, Mas, rental sudah ada. Rental kereta ada, rental ada. Jadi bisnis perhotelan juga itu ada, aturannya ditulis di situ. Biasanya di Kolowarti itu dimunculkan adanya peraturan-peraturan supaya khalayak ramai tahu itu Kolowarti. Artinya cuma sebatas pengumuman-pengumuman gitu aja ya? Ya enggak, ada juga yang tentang sejarah, tentang cerita tentang keraton sentris dalam hal mengajar tentang bagaimana keraton ini jadi pusat ideologi atau juga pusat pengetahuan. Untuk masa edarnya nih, apakah itu berkala atau cuma sesekali gitu aja? Oh enggak, berkala itu. Masa edarnya berkala. Selama berapa hari berkalanya? Ya itu ada yang mingguan, ada yang bulanan. Itu. Kalau kita lihat dari bentuknya. Gusti sendiri kan pernah memiliki media atau Gusti? Yang media radio itu gimana itu kabarnya Gusti? Begini, jadi sebenarnya dulu keraton era 12 itu sudah ada semacam itu ya, kalau kayak Kolowarti itu namanya, saya lupa itu, ada yang kelirnya coklat itu. Itu berhenti, terus saya
setelah W12 saya mencoba mensiarkan melalui radio. Ya dulu sejarahnya media itu juga melalui radio, yaitu Radio Sri kalau BB itu. Saya mencoba untuk menyambung itu dengan radio komunitas. Saya juga ya, kalau saya siaran itu menceritakan tentang karya-karya PB, keraton secara landscape, secara bangunan itu saya siarkan di situ. Kalau terkait dengan pemberedelan pada waktu itu juga ada. Nggak ada. Oh, pemberedelan tadi, Ronggowarsi Thomas Promartani tadi, karena dianggap menghasut kawulo itu, akhirnya dihentikan, nggak boleh ngisi lagi. Itu Promartani namanya korannya. Kalau radionya Gusti namanya apa Gusti? Karti Budaya. Bergerak di bidang khusus kebudayaan Gusti. Ya, Karti ya, Karti tentang budaya. Itu ceritanya gitu. Gusti. Jadi saya nyambung tentang adanya radio keraton sebetulnya, tapi ya karena ya kekuatan biaya saya juga terbatas, makanya dan keraton dalam kondisi yang belum stabil, maka ya tersiok-siok, tidak apa-apa. Gusti sendiri kan akrab dengan media dan wartawan. Nah, pesan dan kesannya Gusti terhadap mereka wartawan ataupun media itu gimana Gusti? Ya, pesan saya bahwa media pers ini penting buat masyarakat, dan pesan saya kepada masyarakat banyak-banyaklah membaca tentang pesan-pesan pers. Karena ini bisa memahami tentang bagaimana kita hidup berbangsa dan negara. Itu jadi kesan saya pers ini bagus dan ini dibutuhkan, penting itu. Kalau tadi masyarakat yang pesan dan kesannya Gusti terhadap wartawan. Ya, wartawan tentu sudah punya ya tentang aturannya ya. Ya sudah, itu dijalankan saja secara urut. Saya kira itu udah bagus, tidak masalah menurut saya. Kalau gini Gusti, kan dulu tuh yang dikenal kan hanya PWI, Ya, terus sekarang ada IJTI, terus ada radio, terus ada yang kemarin tuh Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Lah menurut Gusti banyaknya asosiasi atau grup-grup dari wartawan Ya. ini menurut Gusti gimana? itu kan perkembangan zaman kelakoni. Jadi masa lalu juga gitu, Pak. Nggih, Jadi keraton itu dulu kan hanya keraton aja. nggih, Tapi akhirnya muncullah yang namanya yang lain-lain itu. nggih. Yaitu ada paguyuban, sehingga paguyuban bikin tulisan beredar. Sama sekarang juga gitu, nggak apa-apa saya kira, itu warna saja. Saya kira isinya hampir mirip, cuman saling menambah kayak gitu aja. Itu saya pesan saya, saling menambah, jangan tumpang tindih. Kalau tumpang tindih kan jadi kacau. Jangan sampai konflik. Jangan sampai konflik, maksudnya saling mengisi, saling memperlengkapi gitu lah maksudnya. Nggih. Jangan sampai konflik. Ya, Tapi jangan sampai kalau konflik. kenyataannya sudah terjadi konflik gimana? Gusti? Nah, itu kita meredam diri. Udahlah, kita nulis yang tugas-tugas saja, nggak usah dilanjutkan konfliknya. Yang penting kita sebagai insan pers, apa yang kita tulis itu berguna bagi masyarakat, selesai. Termasuk sengkarut PWI ya, Ti? Ya, itu tidak perlu. Udah disadari aja kita tugas untuk masyarakat. Berarti tidak perlu terjadi dualisme PWI gitu Ti. Ya harusnya begitu. Siap. Oke. Nggih, terima kasih Gusti. Salah. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang menyoal masalah HRPN atau Hari Ulang Tahun Pers Nasional.